Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang mengancam debitur gagal bayar dimasukin penjara katanya. Dan ada undang-undang UTE juga yang mengatur itu supaya nanti kalian bisa tahu ya. Dan kita pengen jelaskan juga nanti ada pasal-pasal yang mengikat itu. Dan kalau hari ini kalian masih terus diteror, diancam-ancam, bahkan mungkin katanya ya mungkin mau dipenjarakan, atau mungkin belakangan ini ada yang masih ketakutan katanya nomor rekeningnya mau dibekukan. Itu nggak bisa ya, nggak ada urusannya ke nomor rekening kita. Dan data-data nasabah yang ada di bank itu cukup benar-benar rahasia, jadi nggak bisa diumbar-umbar sama aplikasi pinjaman uang online. Dan database-nya itu juga dilindungi oleh OJK. Terus hari ini kita pengen kasih tahu bahwasannya aplikasi pinjaman uang online itu tidak akan memenjarakan debitur yang gagal bayar. Mereka akan menuduhkan kita itu karena kelalaian dalam melakukan pembayaran, atau mungkin memang niat nggak bayar, atau mungkin lari dari tanggung jawab, atau mungkin lari dari perjanjian. Ya, itu nggak bisa, karena memang mereka juga nggak bakal ngambil pusing untuk mengurus ribuan orang yang hari ini gagal bayar. Jadi kalau hari ini kamu gagal bayar, ya ada banyak saudara-saudara kita yang lain juga yang mungkin hari ini gagal bayar. Dan nggak mungkin mereka itu akan membawa kalian ke jalur hukum. Bakal ada berapa laporan ya kalau seandainya mereka itu melaporkan kawan-kawan yang mungkin hari ini gagal bayar. Jadi jangan terlalu resah dan tetap kuatkan ya yang namanya mental dan pemikiran kalian itu. Buang dulu rasa takutnya supaya kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Yang namanya diteror, yang namanya diuber-uber itu ya udah pastilah. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikutin dan kita harus patuhin itu supaya nanti kita juga bisa selamat dari yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Jadi situasi dan masalahnya hari ini adalah keadaan perekonomian yang semakin sulit ya. Khususnya buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang dirumahkan, yang belum menerima pekerjaan kembali karena situasi COVID. Ya aku pengen ngedoain dulu supaya kalian bisa kembali diterima bekerja dan menerima penghasilan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Jadi kalau kita saat ini telat bayar ya, atau mungkin gagal bayar. Jadi langkah yang pertama itu adalah konfirmasi. Mereka akan menelpon kita. Kalian juga harus menyiapkan mental kalian siap-siap untuk dicaci maki dengan segala macam jenis binatang. Ya sudahlah, sabarkan saja. Anggap saja caci maki mereka itu cara kita menambah nilai ibadah dan pahala sajalah. Karena kalau dibalas juga ya sama aja. Nanti kalau kita balas lagi dengan perlakuan yang buruk, ya berarti kita sama saja dengan mereka. Jadi ketika nanti kalian sudah telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar, mereka akan mengkonfirmasi melalui via telepon. Jadi di situ kalian bisa menjelaskan situasi perekonomian kalian saat ini bagaimana, situasi keuangan kalian. Ya kalau memang sedang buruk atau memang tidak baik ya silahkan dijelaskan itu. Karena itu adalah langkah pertama menyelamatkan diri kalian sendiri. Dan nyatakan kalian siap membayar. Jadi sampai dengan di bab yang pertama ini kalian sudah lepas dari segala macam tuntutan, kesiapan kalian untuk melakukan pembayaran. Jadi sudah lepas di situ berbagai macam tuntutannya ketika kalian menyatakan siap untuk membayar dan kalian sudah menjelaskan situasi perekonomian. Jadi kalian bisa mengatur jadwal atau kalian bisa meminta tempo waktu untuk bisa melakukan pembayaran. Dan yang kedua, ketika nanti setelah itu mereka ya banyak sih yang nggak mau ya aplikasi pinjaman uang online itu pasti marah-marah. Emangnya ini ya perusahaan bapak lo, nenek lo, dan sebagainya macam banyak lah yang mereka itu pasti ngatain dengan kata-kata yang mungkin cukup membuat telinga ini pengen pecah ya. Mau dijumpain juga orangnya nggak jelas di mana. Jadi mereka itu kan melancarkannya melalui via telepon, via WhatsApp. Jadi tenang dulu. Setelah langkah pertama kalian menyatakan siap membayar atau mungkin kalian memang belum punya uang, di situ tuntutannya sudah selesai. Dan kedua,
ketika mereka mengancam kalian, meneror kalian, memberikan caci maki, silahkan direkam setiap kali mereka menelpon. Itu juga langkah kedua buat jaga-jaga nanti ketika kalian bisa membuat laporan ke polisi. Jadi nanti kalau seandainya mereka pengen telepon, silahkan rekam layar atau download dulu aplikasinya. Untuk yang di Android yang belum ada, kalau di Vivo kalau nggak salah ada langsung rekam layar. Kalau di handphone yang lain kalian bisa download di aplikasi Play Store. Direkam, semua pembicaraan itu dispeakerkan dan kalian rekam. Jika memang nanti terjadi dalam pembicaraan itu ada intimidasi, teror, ancaman dan lain sebagainya, maka mereka juga sudah melakukan kesalahan dan kalian bisa menuntut sesuai dengan pasal 45 ayat 3 ya, tentang Undang-Undang ITE. Jadi mereka itu juga sudah bisa masuk ke bab dan bagian situ ketika mereka melakukan dan mempermalukan diri kita, baik melalui media sosial, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya yang mungkin kalian gunakan. Mereka membuat grup ya di WhatsApp itu, mereka itu sudah salah ya, dan mereka masuk ke dalam pasal 45 ayat 3, penyebaran data melalui medsos, itu masuk ke situ. Jadi mereka itu juga salah. Jadi kalau hari ini ada kalian yang mungkin terjebak sama aplikasi pinjaman uang online yang menyebarkan data, yang mempermalukan, itu mereka juga sudah salah. Ya kita harus sepakat ya, yang namanya hutang harus memang dibayar. Ya, yang namanya hutang itu supaya kita lebih tenang ya memang harus dibayar. Hanya saja masalahnya saat ini banyak teman kita yang mungkin ya situasi ekonomi masih lemah banget, dan yang kedua memang bunga yang terlalu tinggi, tenor yang terlalu cepat, itu membuat beberapa teman-teman kita memang benar-benar kacau ya. Jadi kalian harus tenang dulu, tenang, betul-betul tenang dulu. Jangan mengambil tindakan dan langkah-langkah yang merugikan diri sendiri, orang-orang yang kalian sayangi, dan semua lingkungan yang ada. Nanti ketika kalian telat bayar, mereka akan menghubungi kontak darurat. Sampai dengan hari ini aplikasi Ada Kami masih terus menghubungi saya untuk memberitahukan tentang teman saya yang gagal bayar atau mungkin telat bayar. Yang saat ini ya saya masih bingung, mereka itu tidak mengkonfirmasi ke kita, tiba-tiba masalah penagihan mintanya ke kita juga ikut terlibat. Itu yang sebenarnya salah ya, karena mereka juga tidak mengkonfirmasi dari awal untuk memberikan pinjaman tersebut. Itu yang selanjutnya. Jadi sekarang itu ya aku juga pengen ngasih tahu ke kawan-kawan, kalau nanti kawan-kawan ada hutang teman, ya misalnya kalian punya uang dihutangin sama teman kalian, kalau kalian mempermalukan, mengganggu kenyamanan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, misalnya kalian ngasih hutang ya buat teman kalian, terus nggak dibayar-bayar, sama nih kayak kejadian di pinjol ya kan, jangan pernah sesekali kalian mempermalukannya atau menyebarkan fotonya atau mungkin yang bersangkutan dengan tindak tanduk yang tidak menyenangkan di media sosial. Itu juga nanti bisa kena undang-undang ITE. Jadi kalian tinggal telepon aja lah, bicarakan baik-baik. Terus di situ di pasal 1320 kitab hukum perdata itu ada 4 perkara, nanti kalian bisa langsung cek ya untuk masalah hutang pinjol ini. Jadi hari ini ada beberapa aplikasi yang memang mungkin punya debt collector lapangan, tapi itu nggak semua, dan masih tergolong sedikit yang punya debt collector. Rupiah Cepat, Ada Kami, Fintech Syariah, Easy Cash, Uangmi. Sejauh ini sih kita belum ada dapat konfirmasi ya tentang DC lapangan. Jadi yang sangat ditakutkan sama teman-teman debitur yang mungkin saat ini masih telat bayar itu kedatangan debt collector ya. Jadi hari ini mereka itu nggak boleh lagi seperti zaman-zaman tahun 80-an, datang-datang pengen pukulin orang buat ribut di rumah, ambil barang ini itu enggak ya. Di tahun 2021 ini semua peraturan itu sudah diatur oleh hukum, dan tentang SOP debt collector yang datang ke rumah itu juga sudah diatur, jadi nggak boleh semena-mena. Jadi kalaupun seandainya datang, ya sediakan kopi lah, namanya ada tamu yang datang ya, sediakan kopi atau mungkin teh manis lah minimalnya diberikan ya kan, dan ajakin ngomong baik-baik aja. Jadi ini ada 2 nih sekarang permasalahan yang paling ditakuti sama teman-teman debitur yang gagal bayar. Yang pertama itu debt collectornya datang, dan kedua malu mengaku punya hutang.
Kalau seandainya dua hal ini bisa kalian kuasain, maka tenanglah. Masalah utang-utang itu jadi lebih sedikit berkurang ya kadarnya, jadi nggak menghantui kita. Yang pertama debt collector tuh, kalaupun datang sediakan kopi sama teh manis, ajakin ngomong baik-baik. Kalaupun ada mungkin dari aplikasi Kredivo dan Aku Laku, karena memang mereka ini sudah aplikasi besar dan terdaftar di OJK dengan baik, dan mereka juga nggak gila-gilaan kok untuk ngasih bunga dan lain sebagainya ya. Terus kalau seandainya yang kedua itu kalian bisa menguasai diri kalian, merendahkan hati terlebihnya ya. Kalian bisa mengakui bahwasannya kalian punya hutang. Ini yang menjadi masalah, kalian tuh takut sama teman-teman kalian, atau mungkin takut sama keluarga, sama orang-orang kantor gitu. Jadi nanti kan seandainya kalau kalian hari ini gagal bayar, mereka itu akan mengkonfirmasi atau dibuatin grup WhatsApp. Ya tenang aja lah, kalian tinggal mengaku saja, ya oke, emang gue ada ngambil uang di aplikasi pinjaman uang online, tapi bukan mencuri. Kita juga memberikan jaminan loh di aplikasi pinjaman uang online. KTP dan data-data yang kita kirimkan itu adalah salah satu bentuk jaminan, walaupun dia bukan barang. Jadi kita bukan mencuri. Terus beberapa aplikasi pinjaman uang online ini memang cara penagihannya seperti itu. SOP-nya sudah mungkin seperti itu. Jadi kalian nggak perlu resah atau gimana lah. Jadi kalau kalian hari ini dimaki-maki, dicaci-caci, dihina-hina ya, wah memang rasanya kalau yang namanya dihina-hina itu ya semuanya orang pasti pengen marah ya kan. Sementara uang yang kita pinjam juga nggak seberapa loh, paling banyak ya kalau untuk saat ini paling 1 juta 2 juta lah. Memang harga diri kita sudah tergadai di situ ketika mereka mencaci maki kita. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, disabarin aja, yang namanya juga kita punya utang ya kan. Cuma yang jelas ketika nanti masalah perekonomian kalian sudah membaik, sudah bisa ya jauh lebih baik lah dari hari ini, ya jangan minjol-minjol lagi lah. Yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu saat ini kadar bunganya itu hampir 15, 20 sampai dengan 25% ya. Bahkan ada aplikasi yang tenor durasinya cuma 7 hari padahal udah berlabel OJK. Kalau kita pinjam 1 juta nanti bayarnya menjadi 1.250.000, 1.300.000. Itu mahal banget sebenarnya. Jadi kalau aku sih ngatain aplikasi pinjaman uang online ini lintah darat zaman now ya. Dibungkus dengan yang lebih modern lagi, berbentuk aplikasi. Jadi dan hari ini pun banyak teman-teman kita yang belum paham betul tentang cara dan mengamankan bagaimana supaya nggak diteror, bagaimana sih aplikasi pinjaman uang online itu, apa saja persyaratannya. Jadi aku pengen ngingatin buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman, ya silahkan dibaca-baca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Oke, mungkin itu dulu ya. Yang pertama, nggak mungkin bakal dipenjara, dan mereka juga nggak bakal ngurusin yang namanya ribuan debitur gagal bayar hari ini. Mau ada berapa banyak laporan yang harus diterima ya kan. Jadi tetap tenang dulu. Dan yang kedua itu kalian siap mengaku untuk membayar, dan kalian berjanji akan mengusahakan pembayaran dan rekam semua tindakan dan ucapan mereka melalui Android kalian sebagai tanda bukti bahwasanya kalian juga sudah menerima pengancaman dari tim penagihan debt collector aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin dulu kalian nanti jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya, karena di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway. Kita pengen ngebagikan puluhan handphone Android gratis kepada subscriber setia kita yang memang mungkin beruntung, dan kita akan undi nanti secara manual dan pengumumannya akan kita buat secara live streaming. Dan jangan lupa untuk ngeklik itu yang namanya tanda like ya, supaya nanti videonya juga bisa di atas ketika pencarian di YouTube. Jadi nanti kawan-kawan yang lain juga bisa mengetahui tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.